Aku bertemu dengan seorang pria yang berbeda. Dia duduk di sebelah jendela. Tidak tahu kenapa, membuatku tertarik kepadanya. Aku menyukai sisi gelap orang. Aku mengetahui dia memiliki kebiasaan mencuri. Aku ingin membuatnya memiliki keinginan yang lebih besar. Aku sengaja mendekatinya dengan memberinya roti. Ambillah. Aku juga mengatakan soal mencurinya. Di saat tidak sadar aku mengambil jam tangan yang ia curi. Melihat ekspresinya yang kaget sangat lucu. วิธีการขโมยของของนายเนี่ยมันเชยแล้วก็เสี่ยงมากเลย Seperti yang aku pikirkan, dia ingin berlomba denganku. Dia sedikit lebih muda. Siapa yang mencuri harga barangnya lebih tinggi, dia yang menang. Tentu saja dia tidak bisa menandingiku. Pada akhirnya aku kalah. Di malam hari kami bersama-sama mencuri minuman. Kelakukan bodoh pria ini membuatku tertawa. Dengan tawa bodohnya ia melihatku. Kemudian, bersamanya membuatku senang. Perlahan-lahan aku dekat dengannya, tapi melihat baik-baik sisi gelap di hatinya. Memutuskannya untuk melakukan sesuatu. Aku membawanya ke pameran sekolah, lalu mencuri lukisan yang berharga. Di saat sekolah mengetahui ada pencurian, langsung menutup seluruh sekolah. Mereka mulai memeriksa tas setiap murid, tapi tidak menemukan apa-apa. Sebenarnya aku dari awal sudah meletakkan lukisan itu di atap sekolah. Ini adalah hal yang sudah kurencanakan. Aku membawanya lagi ke gudang. Di sini adalah semua barang-barangku. Sebuah kacamata, pakaian yang edisi terbatas, bahkan ada berlian istri kepala sekolah. Dan aku berikan kepadanya, untuk berterima kasih kepadanya. Di atas meja aku menemukan sebuah foto. Ternyata itu adalah ayahnya. Itu ayahku. Kami juga jarang bertemu. Aku tahu dalam hati pria ini. Dia sebenarnya baik. Tiba-tiba ia mengatakan kepadaku hal yang tidak terduga. Bisa tidak jangan tiba-tiba menghilang. Aku sangat menyukai bersamamu. Ini pernyataan cintakah? Mungkin aku menetap. Baik. Pria ini seperti anak kecil ingin janji kelingking denganku. Aku juga hanya bisa mengikutinya. Aku di sini. Tidak bisa kemana-mana. Dia tiba-tiba menarik tanganku. Hal ini membuatku panik. Sebenarnya, bersama denganmu. Sedikit menarik. Aku melihat foto di atas meja, dan mengatakan akan membawa ayahnya kembali. Kali ini aku bersamanya mencuri barang kepala sekolah. Begitu banyak murid yang membayar biaya masuk. Tapi sekolah tetap tidak berubah menjadi lebih baik. Pasti kepala sekolah itu korupsi. Bagaimana kita mencuri berangkasnya, tapi sekolah karena sudah pernah terjadi pencurian. Dan terus tidak menemukan. Sehingga mencari polisi untuk memeriksa, dia ketakutan. Kalau tidak kita batalkan rencana saja. Aku sengaja marah. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi yang membuatku tidak terpikirkan adalah, pria ini ternyata, aku akan melakukannya bersamamu. Tapi ada syaratnya. Bila kamu ditangkap, serahkan kesalahannya kepadaku. Bilang ke mereka kalau aku yang membohongimu untuk melakukan hal itu. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang melindungiku. Air mata tidak tertahankan dan mengalir. Tapi aku menutupnya dengan tangan. Mataku memerah. Kamu bisa janjikan? Dia memohonku untuk berjanji kepadanya. Melihat pria bodoh ini aku pun tidak bisa menahannya dan menyiumnya. Malam ini kami melakukan sesuai rencana. Aku di luar untuk memberi tanda. Dia masuk ke dalam untuk melakukan pencurian. Kepala sekolah tiba-tiba membawa orang datang. Pria ini masih tidak tahu ini adalah rencana rahasiaku. Dia melihat aku masuk ke ruangan menjadi panik. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku memberikan rekaman kepada kepala sekolah. Masalah menjadi besar, dia pun ditangkap polisi. Masalah begitu parah. Pria ini tidak membawaku terseret ke masalahnya. Aku sudah begitu sering mengalami hal baik dan buruk. Tapi ini satu-satunya yang membuatku tidak tenang. Hingga pria ini keluar dari penjara.
Dia akhirnya bertemu dengan ayahnya. Dia langsung memeluk ayahnya dan menangis. Dia suka mencuri, untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Sejak itu dia tidak pernah lagi bertemu denganku. Aku pernah berjanji untuk membawa ayahnya kembali. Aku sudah menyelesaikan tugasku, tapi aku masih tidak bisa menahannya, sehingga diam-diam bertemu dengannya. Kami sekali lagi bertemu di depan lukisan. Dia sedikit kaget, di saat aku bilang bisa membawa ayahmu kembali. Sudah mengetahui harus membuat ayahmu kehilanganmu. Dia mengerti aku sedang mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Dia memohonku untuk jangan pergi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Meski menyukainya, aku tetap harus pergi. Bagaimanapun aku menepati janjiku. Aku tidak tiba-tiba menghilang ya. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal kepadamu.